Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dengan NIM 612030420. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan bervideo yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah perilaku keorganisasian dengan Bapak dosen Bapak Asep Raffiuddin SN. Pada video ini, di sini saya bahas tentang motivasi dan pengaruhnya terhadap kinerja, dari motivasi dan penerapannya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada motivasi. Motivasi itu merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mana mengacu pada sebab munculnya suatu buah perilaku, seperti faktor yang mendorong seorang untuk melakukan atau tindak melakukan sesuatu. Motivasi juga bisa diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status ataupun kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi lagi. Yang motivasi ini justru dapat dilihat berbagai basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui peningkatan kemampuan dan kemauan. Yang kedua yaitu ada jenis motivasi. Bahwasanya kita mengetahui, nah, jenis motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Apa sih itu motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu, bukan karena imbalan atau tekanan dari luar. Sebagaimana contohnya, saya kasih contoh yaitu seseorang yang belajar karena tertarik pada mata pelajaran atau merasa senang dengan aktivitas belajar itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini merupakan dorongan yang berasal dari faktor eksternal, imbalan, pujian ataupun hukuman. Jadi contoh ini seseorang itu bekerja keras untuk mendapatkan promosi ataupun bonus dan juga menghindari sanksi dari atasan. Nah, itulah jenis motivasi yang ada dalam dunia kerja ataupun dalam organisasi. Itu motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Baik, yang ketiga ada teori motivasi. Bahwasannya teori motivasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua ada teori X dan Y Gregor, yang ketiga ada teori dua faktor Herzberg. Untuk penjelasan kita bahas. Yang pertama di teori hierarki kebutuhan Maslow, mana menyatakan bahwa manusia ini dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan yang tersusun dalam hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan yang kedua itu teori X dan Y Gregor, yaitu menawarkan dua pandangan yang berbeda tentang sifat manusia di tempat kerja. Nah, teori X ini menganggap karyawan malas dan tidak termotivasi, sedangkan teori Y ini menganggap karyawan itu termotivasi dan juga mencari tanggung jawab. Ketiga yaitu ada teori dua faktor Herzberg, yang mana mengidentifikasi dua faktor jenis faktor yang mempengaruhi motivasi. Faktor higienis, misalnya kondisi kerja ataupun gaji yang dapat mencegah ketidakpuasan, dan faktor motivator misalnya itu prestasi, pengakuan yang dapat meningkatkan kepuasan manusia. Dimotivasi serangkaian kebutuhan tersusun dan hierarki, mulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang keempat adalah pengaruh motivasi terhadap kinerja. Tentu ada beberapa pengaruh motivasi ketika dalam dunia kerja. Nah, motivasi yang tinggi pada karyawan dapat meningkatkan produktivitas, semangat kerja, dan juga pada akhirnya mencapai kinerja yang lebih baik. Motivasi ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti tujuan yang jelas, pengakuan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang pertama mungkin akan meningkatkan produktivitas. Nah, karyawan yang termotivasi ini cenderung akan lebih produktif dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka ini memiliki dorongan internal untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada meningkatkan semangat kerja. Motivasi ini dapat menciptakan semangat kerja yang tinggi di antara karyawan. Dengan ada motivasi, karyawan ini akan termotivasi dan juga lebih bersemangat untuk berdedikasi pada pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah menciptakan kinerja yang lebih baik. Motivasi yang kuat akan mendorong karyawan ini mencapai hasil yang lebih baik lagi dalam bekerja mereka. Dan mereka itu cenderung lebih fokus,
teliti dan juga tidak asal-asalan. Yang keempat yaitu membangun hubungan kerja yang positif. Nah, motivasi juga memperkuat hubungan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain, yang cenderung itu lebih kooperatif dan juga memiliki hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja atau atasan. Baik, selanjutnya itu saya akan mengasih salah satu studi kasus, yang mana kasus ini sebagai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Serang Maju Bersama, yang mana dengan latar belakang bahwasanya PT Serang Maju Bersamanya ada perusahaan manufaktur makan ringan yang beroperasi di wilayah Serang. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 karyawan bagian produksi dengan jam kerja shift dan juga target produksi harian. Sejak awal tahun, perusahaan ini mengalami penurunan kinerja karyawan. Target produksi tidak tercapai, tingkat kehadiran menurun dan juga keluhan antar departemen meningkat. Nah, dalam ini bahwasanya permasalahan itu mungkin dan karyawannya karena ini sering datang terlambat ataupun produktivitas harian turun hingga 15%. Ini tidak ada sistem penghargaan yang jelas dan karena ini merasa tidak dihargai ataupun diperhatikan saat bekerja oleh manajemen. Nah, maka manajemen ini mengambil tindakan sebagai perusahaan itu mencoba menerapkan strategi berdasarkan teori motivasi, misalkan dengan teori dua faktor tersebut. Nah, faktor jenis meningkatkan kebersihan ruang kerja, menyediakan makan siang dan juga ada bonus-bonus. Dan yang ketiga mungkin perbaikan fasilitas toilet. Kita juga bisa menggunakan faktor motivator yang mana memberikan bonus mingguan ataupun bulanan untuk tim yang produktivitas tertinggi. Yang kedua mungkin menyusun program yang mana karyawannya terbaik bulanan disertai sertifikat dan juga hadiah. Nah, dari kesimpulan ini bahwasannya PT Serang Maju Bersama ini menunjukkan bahwa motivasi ini baik dalam bentuk penghargaan maupun perhatian terhadap kebutuhan dasar karyawan, berdampak langsung terhadap peningkatan kerja. Penerapan teori motivasi yang bisa menjadi solusi praktis untuk masalah produktivitas. Selanjutnya ada penerapan teori motivasi dalam dunia kerja. Penerapan teori motivasi di dunia kerja ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat dan juga mendorong pertumbuhan karyawan. Berbagai teori motivasi yang dikembangkan oleh para ahli data diterapkan dalam strategi manajerial untuk meningkatkan semangat dan kinerja pegawai. Nah, salah satu contoh penerapannya itu dengan mengacu pada teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan. Dan praktik ini perusahaan dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar karyawan ini seperti gaji yang cukup, kenyamanan, ataupun dengan lingkungan kerja yang nyaman terpenuhi terlebih dahulu. Nah, setelah itu karyawan akan lebih termotivasi untuk mencapai penghargaan, pengakuan hingga aktualisasi diri melalui pencapaian pribadi yang profesional. Nah, teori dua faktor dari hal itu juga sudah diterapkan. Dalam hal ini, perusahaan ini membedakan antara faktor kebersihan seperti gaji, kondisi kerja, dan juga hubungan antar rekan dengan faktor motivator seperti penghargaan, tanggung jawab, dan juga kesempatan berkembang. Selanjutnya ada tantangan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Tentu dalam tim juga tentu ada tantangan dan juga solusi. Yang pertama, tantangan itu ada kurangnya pemahaman tentang motivasi. Tidak semua manajer ini ataupun tim memahami dengan baik apa yang benar dengan motivasi karyawan mereka. Seperti motivasi ini bisa bersifat intrinsik dari dalam diri ataupun ekstrinsik dari luar diri. Jadi pendekatan yang salah dapat berdampak negatif pada kinerja. Yang kedua ada lingkungan kerja yang tidak mendukung. Nah, lingkungan kerja yang tidak mendukung ini seperti yang negatif. Contoh kurangnya kerjasama, ada yang konflik antara karyawan atau kurangnya dukungan dari atasan ke bawahan yang dapat merusak motivasi dan kinerja. Yang ketiga yaitu ada kurangnya pengakuan dan penghargaan. Nah, karena ini merasa tidak dihargai ataupun tidak diakui oleh atasan, usahanya cenderung kehilangan motivasi dari kerja. Dari tantangan tersebut bahwasannya ada solusinya.
Yang pertama, solusinya itu penerapan strategi motivasi efektif. Nah, cara intrinsic ini ciptakan pekerjaan yang menantang, berikan contoh dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sedangkan pada teori ekstrinsik ini berikan penghargaan, pengakuan ataupun insentif yang sesuai dengan kinerja karyawan. Yang kedua, solusi kedua yaitu adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, komunikasi terbuka, misalkan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan jujur antara atasan dan juga bawahan. Ini bisa juga dengan kerjasama tim, seperti mendorong kerjasama dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Nah, untuk dukungan juga bisa berikan dukungan dan bimbingan kepada karyawan, terutama bagi yang baru bergabung yang sedang menghadapi tantangan tersebut. Yang ketiga, mungkin bisa dengan pengakuan dan penghargaan. Berikan pujian setiap kinerjanya, ini pengakuan atas kinerja yang baik secara verbal. Nah, bisa juga dengan penghargaan, berikan juga penghargaan bisa melalui mengasih sertifikat terbaik dalam sebulan. Misalkan seseorang ini mengerjakan sesuatu dengan baik, maka si atasnya bisa juga mengasih motivasi dengan cara penghargaan, sertifikat ataupun bonus yang memadai. Nah, dari kesimpulan ini bahwasanya motivasi memiliki pengaruh kuat dan juga positif terhadap kinerja karyawan. Karyawan ini termotivasi lebih produktif, berkualitas dan juga berkomitmen. Namun efektivitas motivasinya bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis motivasi, kesesuaian kerja dan juga dukungan manajemen. Strategi motivasi efektif harus holistik dan juga disesuaikan dengan konteks individu dan organisasi untuk mencapai kinerja optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.